Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang lagi panas. Kenapa rupiah bisa melemah akibat demo DPR? Mungkin kamu bertanya, emang hubungannya apa antara demo dan nilai tukar rupiah? Tenang, di video ini kita akan kupas tuntas dengan bahasa yang sederhana, santai, tapi tetap tajam. Jadi, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update seputar keuangan dan ekonomi terbaru. Beberapa hari terakhir, DPR ramai dengan aksi demo. Massa turun ke jalan, menyuarakan aspirasi, bahkan ada yang memanas sampai bikin situasi jadi kurang kondusif. Nah, kondisi ini bukan hanya berdampak ke politik, tapi juga ke ekonomi. Kenapa? Karena pasar, baik pasar saham maupun pasar valuta asing, sangat sensitif terhadap ketidakpastian politik. Investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, biasanya langsung waspada. Ketika mereka melihat ada demo besar yang bisa memengaruhi kebijakan, stabilitas, bahkan keamanan, reaksi spontan biasanya adalah menjaga jarak dulu. Itulah yang bikin aliran modal bisa tertahan, bahkan ada yang buru-buru keluar dari Indonesia. Sekarang, mari kita bahas, kenapa rupiah jadi ikut melemah. Bayangkan rupiah itu seperti nilai kepercayaan. Semakin orang percaya, semakin kuat. Tapi kalau kepercayaan terguncang, ya nilainya bisa melemah. Demo besar di DPR menciptakan 3 hal utama. 1. Ketidakpastian politik. Investor jadi bertanya-tanya, apakah kebijakan pemerintah ke depan bisa terganggu? Apakah undang-undang baru bisa tertunda? Apakah stabilitas politik aman? Kedua, ketidakpastian ekonomi. Demo yang berlarut-larut bisa menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan produktivitas, bahkan bikin biaya tambahan untuk keamanan. 3. Sentimen negatif pasar. Di dunia investasi, persepsi sering lebih penting daripada kenyataan. Walaupun demo cuma berlangsung beberapa hari, persepsi bahwa Indonesia sedang panas bisa bikin pelaku pasar internasional menjual rupiah dan beralih ke dolar Amerika Serikat. Ketika permintaan dolar naik dan rupiah dijual, otomatis nilai rupiah melemah. Ini bukan hal baru. Kalau kita lihat ke belakang, setiap kali ada ketidakstabilan politik, rupiah hampir selalu tertekan. 1998 krisis moneter. Salah satu pemicunya adalah instabilitas politik saat itu. 2019, demo UU KPK dan RKUHP. Rupiah sempat tertekan karena investor menahan diri. 2020, Omnibus Law. Demo besar membuat pasar agak goyah, walau efeknya tidak sebesar krisis. Artinya, pasar sangat cepat bereaksi terhadap isu politik. Apalagi di era sekarang, berita bisa menyebar hanya dalam hitungan detik lewat media sosial. Sekarang pertanyaan pentingnya, apa dampaknya ke kita, rakyat biasa? Kalau rupiah melemah, harga barang impor bisa naik. Misalnya, gadget, kendaraan, bahkan bahan baku untuk industri. Perusahaan yang punya utang dolar akan lebih terbebani. Akhirnya bisa memengaruhi harga produk mereka. Inflasi berpotensi naik, yang artinya harga kebutuhan sehari-hari bisa makin mahal. Jadi, walaupun kelihatannya demo itu urusan DPR, efek dominonya bisa sampai ke dapur rumah tangga kita. Nah, kalau gitu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan panik. Rupiah memang fluktuatif, tapi Bank Indonesia biasanya punya langkah intervensi untuk menjaga stabilitas. Kedua, kalau kamu investor, pastikan portofolio kamu terdiversifikasi. Jangan semua aset dalam rupiah. Ketiga, tetap update berita, tapi jangan terbawa arus drama. Bedakan antara fakta ekonomi dan isu politik. Jadi kesimpulannya, rupiah bisa melemah akibat demo DPR, bukan karena demonya semata, tapi karena ketidakpastian yang tercipta. Investor melihat risiko lebih tinggi, sehingga banyak yang lebih memilih kabur dulu. Dan kita, sebagai masyarakat, perlu lebih cerdas membaca situasi ini. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Subscribe juga channel Cuan Pintar, supaya kamu makin pintar ngatur cuan.
Sampai jumpa di video berikutnya.